pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Puluhan petani plasma kelapa sawit berunjuk rasa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Batola. Sekolah tingkat SD dan SMP di Banjarmasin mulai menggelar pembelajaran tatap muka PTM. Pemkot Banjarmasin siap membawa sengketa pengelolaan pasar Sudirapi ke ranah hukum jika pihak investor bersikeras. Puluhan petani plasma kelapa sawit Senin siang berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Barito Kuala Batola. Para petani meminta Kejaksaan Batola membantu menyelesaikan persoalan lahan plasma kelapa sawit mereka yang dikelola oleh PT Agri Bumi Sentosa ABS bermitra dengan Koperasi Unit Desa KUD Jaya Utama. Selama belasan tahun lahan plasma mereka dikelola oleh PT ABS, namun penghasilannya tidak jelas dan tidak sesuai. Salah satu petani plasma kelapa sawit, Sujarwo, mengatakan, semua petani yang lahannya dikelola oleh PT ABS menuntut lahan dan sertifikat mereka dikembalikan. Petani hendak mengelola lahan tersebut secara mandiri. Ya, tujuannya yaitu supaya mendengar Pak Jokowi mengembalikan tanah yang diberi oleh pemerintah waktu tahun-tahun 78. Kami ikut plasma, tapi ternyata tidak sesuai dengan janji-janji Ketua KUD. Yaitu permintaan kami, lahan dikembalikan, dirawat sendiri, dan sertifikat dikembalikan. Hutang itu urusan KUD, bukan urusan kami. Karena kami tidak diberitahu utang berapa-berapa gitu. Kami tidak ada no you apa itu bahasa Inggris, kami orang Jawa gitu. Terima kasih orang Tran gitu, Pak. Di sisi lain, Kepala Desa Kolam Kanan Endang Sudrajat berharap pihak kejaksaan bisa membantu persoalan plasma kelapa sawit yang sedang dihadapi para warganya dengan melakukan audit pada KUD Jaya Utama dan PT Agri Bumi Sentosa. Dan kami di kejaksaan kemarin hari Jumat kami mendapat surat panggilan dari Pitsus untuk dimintai keterangan oleh Pitsus terkait permasalahan masyarakat yang ikut plasma di KUD Jaya Utama. Menuntaskan permasalahan masyarakat yang sudah hampir 11 tahun ini, insya Allah Pak Kajari sudah komitmen. Tadi masyarakat juga dengan spontan, masyarakat pemilik plasma di wilayah KUD Jaya Utama yang berada di 4 kecamatan tadi secara spontanitas menyampaikan aspirasi dukungannya kepada Kajari. Sebelumnya petani plasma kelapa sawit dari sejumlah desa di Kabupaten Batola tersebut sudah 2 kali melakukan mediasi dengan PT ABS dan KUD Jaya Utama. Namun persoalan antar ketiga belah pihak tersebut tak juga selesai, sehingga kini para petani meminta bantuan Kejaksaan Negeri Batola. Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Barito Kuala Batola membentuk tim khusus atau tim sus untuk menyelesaikan persoalan lahan plasma kelapa sawit milik para petani yang dikelola oleh PT ABS bekerja sama dengan KUD Jaya Utama. Pasca para petani berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri Kejari Kabupaten Batola pada Senin siang, pihak Kejari langsung membentuk tim sus. Kasih Intel Kejari Kabupaten Batola Hamidun mengatakan, tim sus yang dibentuk Kejari Batola akan diketuai oleh Kasih Pitsus. Menurutnya tim sus akan menangani persoalan lahan plasma kelapa sawit milik para petani seluas 2.000 hektar yang sudah 11 tahun dikelola oleh PT ABS dan KUD Jaya Utama. Tapi laporan masyarakat terkait plasma yang
ada di Merinto Kuala, Pak Kajari sangat konsen terhadap laporan tersebut, sehingga inisiasi oleh Kasih Intel merangkul Kasih Pitsus sebagai ketua tim supaya bersama-sama untuk menangani laporan ini supaya jelas apa yang terjadi di KUD yang dilaporkan tersebut. Di sisi lain, Kasih Pitsus Kejari Batola Andri Kurniawan menyatakan pihaknya segera menindaklanjuti laporan petani plasma kelapa sawit. Apakah ada unsur tindak pidananya atau tidak? Terkait masalah sawit yang ada ya kebun plasma, itu kita akan mendalami lebih dahulu apa yang disampaikan. Kemudian kita melihat apakah ada tindak pidana yang ada. Harapan kita mudah-mudahan proses hukum berjalan dengan baik, kemudian harapan masyarakat juga bisa terwujud. Jadi kita dalami dulu. Pak Kepala Kejaksaan Negeri Barito Kuala sudah mengeluarkan surat perintah sehingga proses sedang berjalan. Hingga sekarang sudah ada yang dipanggil ya katanya? Ada yang dipanggil ya Pak ya? 7 orang. Andri Kurniawan menambahkan pihaknya sudah memanggil 7 orang saksi dan masih mendalami persoalan lahan plasma kelapa sawit tersebut. Dari Kabupaten Batola, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Sekolah tingkat SD dan SMP di Banjarmasin mulai menggelar pembelajaran tatap muka PTM dengan penerapan protokol kesehatan ketat pada Senin pagi. Salah satu sekolah di Banjarmasin yang melaksanakan PTM adalah SMP Negeri 15 di kawasan Queen Utara, Banjarmasin Utara. Di hari pertama PTM, sekolah ini menerapkan protokol kesehatan ketat, yakni dengan mewajibkan penggunaan masker bagi para siswa dan guru yang mengikuti PTM. Menurut Kepala SMP Negeri 15 Arbaniah, siswa dan guru juga harus mencuci tangan serta dicek suhu tubuh sebelum memasuki kelas. Selain itu, tempat duduk siswa pun harus berjarak lebih dari 1 meter dan ruang kelas hanya diisi 50% dari kapasitasnya. Pembelajaran tatap muka kami sudah mulai berlangsung, namun untuk kelas 7 itu separuh 50% kami gunakan untuk kegiatan MTLS. Nah, untuk yang kelas 8 dan 9, 50% dari nomor urut absen 1 sampai 16 itu kami gunakan juga untuk kebersihan, kemudian mengenal dengan wali kelas. Setelah itu mengarahkan untuk pembelajaran, jadwal pembelajaran dan tata tertib oleh wali kelas. Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin Totok Agus Daryanto mengatakan, sekolah yang berada di wilayah zona oranye tidak boleh menggelar PTM. Begitu juga dengan siswa yang tinggal di lingkungan zona oranye, meskipun sekolahnya berada di zona hijau atau kuning, siswa tersebut tak bisa ikut PTM. Ya, kalau ini sekarang laporan dari saya kan Sungai Mia belum nih. Saya tadi belum sempat ke Sungai Mia. Sungai Mia kan ada di situ SMP 24 ya. Nanti makanya saya belum cross-check. Tapi jelas yang kita kan instruksikan bahwa mereka-mereka yang berada di dalam daerah zonasi orange dan merah, tapi merah kita nggak punya, orange itu tidak melaksanakan pembelajaran. Iya, harus. Jadi tidak hanya sekolahnya, tidak. Tapi anak, guru, PTK yang berada di zona-zona itu diusahakan untuk tidak PTM. Berarti sekolah wajib mendata nih Pak? Iya, ya. Kemarin sudah kami itu clear aja kan dari orang tua mereka, sekolah kan sudah punya datanya masing-masing. Sekolah yang melaksanakan PTM diminta melakukan evaluasi setiap pekannya. Jika ada siswa yang terpapar COVID-19 dalam pelaksanaan PTM, maka PTM akan dihentikan. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan.
Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Puluhan petani plasma kelapa sawit berunjuk rasa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Batola. Sekolah tingkat SD dan SMP di Banjarmasin mulai menggelar pembelajaran tatap muka PTM. Pemkot Banjarmasin siap membawa sengketa pengelolaan pasar Sudirapi ke ranah hukum jika pihak investor bersikeras. Wacana pemerintah kota Pemkot Banjarmasin mengelola pasar Sudirapi menuai reaksi dari investor yang mendirikan bangunan pasar tersebut. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banjarmasin, Ikhrom Muftezar mengatakan, pasar Sudirapi memang dibangun oleh investor PT Govindo, namun lahannya milik Pemkot Banjarmasin. Menurutnya, investor telah diberi hak mengelola 38 bangunan toko yang ada di pasar tersebut selama 20 tahun sesuai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB. SHGB dari ke-38 toko itu sudah berakhir pada 3 Juli 2021 lalu, sehingga tidak ada lagi hak investor untuk mengelola pasar tersebut. Ia pun menegaskan Pemkot Banjarmasin siap membawa sengketa pengelolaan pasar Sudirapi ke ranah hukum jika pihak investor bersikeras. Kalau untuk bangunannya memang mereka yang bangun, tapi tanahnya kan tanah milik pemerintah Kota Banjarmasin. Nah, makanya untuk mempermudah kalau saatnya mereka pengen melakukan tindakan hukum, kita persilahkan dan kita nanti akan menunggu putusan dari pengadilan. Apapun putusan pengadilan itu akan kita laksanakan. Terkait dengan hitungan-hitungan tadi ya kita lihat nanti. Kalau seandainya memang nanti ada putusan hukum ya kita laksanakan. Berarti persisnya berapa? 48 kan? Total semuanya ada 38% bangunan yang ada di Sudirapi. Kalau tidak salah untuk yang milik Govindo itu masih ada kurang lebih 11 masih ada. Tujuan Pemkot Banjarmasin mengambil alih pengelolaan pasar Sudirapi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Setelah salah satu kelompok masyarakat yang mengaku keturunan Raja Banjar Sultan Suryansah berdemo di Balai Kota Banjarmasin pada beberapa hari lalu, kini salah satu kelompok masyarakat lainnya yang juga mengaku keturunan Raja Banjar angkat bicara. Dan pada saat itu Gusti Nur Aina, salah satu pemimpin kelompok masyarakat yang mengaku keturunan Sultan Suryansah ke-15, menilai aksi demo yang dilakukan oleh kelompok Maulana adalah bentuk ketidakpuasan karena masih bersikeras ingin kelompoknya saja yang mengurus makam Raja Banjar. Padahal menurutnya pada rapat bersama yang digelar pada beberapa hari sebelum aksi demo, semua sepakat menyerahkan kepada Pemkot Banjarmasin untuk memutuskan siapa yang berhak mengurus situs bersejarah tersebut. Pemkot Banjarmasin pun memutuskan makam Raja Banjar diurus secara bersama-sama. Permasalahan makam Sultan Suryansah ini adalah dibentuk dengan tim percepatan penyelesaian untuk makam untuk Sultan Suryansah. Nah, jadi di dalam tim ini memang diketuai oleh Pak Asisten, jadi Pak Doyo sebagai ketua. Nah, tapi sebenarnya di sana juga kan melibatkan beberapa institusi lainnya kan, misalnya kecamatan, kemudian kelurahan, Polres, Polsek gitu kan. Jadi ini juga kami kenapa klarifikasi, rasanya lucu gitu ketika yang di demo adalah perorangan. Kemudian yang kedua, kalau kami melihat demo juga ini bukanlah hal yang santun gitu ya, karena sebenarnya kita sudah musyawarah, kita sudah mufakat lah pada tanggal 7 itu sudah ada kesepakatan, artinya pihak-pihak yang
bertikai, boleh dibilang seperti itu, ini sudah selesai. Aina menambahkan ia bersama kelompoknya setuju dengan keputusan Pemkot Banjarmasin bahwa makam Raja Banjar diurus secara bersama-sama. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kota Banjarmasin menggelar pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban digelar pada Senin pagi di Rumah Pemotongan Hewan RPH di kawasan Tembus Mantuil Basirih, Banjarmasin Selatan. Medik Veteriner DKP 3 Banjarmasin, Anang Wijatmiko mengatakan, hewan kurban jenis sapi berjumlah puluhan ekor yang ada di RPH ini didatangkan dari Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, sebagian dari hewan tersebut kelelahan dan mengalami patah kaki akibat menempuh perjalanan laut. Kalau untuk patah kaki kemarin memang ada, tetapi itu sudah dilakukan pemotongan bersyarat. Jadi itu tidak layak lah untuk dijadikan hewan kurban, tetapi langsung kita pakai untuk pemenuhan daging wilayah Kota Banjarmasin. Jadi itu memang layak, tetapi tidak untuk ditunda pemotongannya, tapi disegerakan dipotong. Jadi biar tidak mengalami kerusakan lebih parah dan memberikan kerugian ekonomis. Yang jadi catatan untuk pembeli itu kira-kira? Iya, untuk catatan untuk pembeli atau panitia kurban di Banjarmasin dan wilayah sekitarnya. Jadi kalau bisa dari tempat pembelian dimintakan surat keterangan sehat. Jadi itu sudah mencerminkan bahwa mengisyaratkan bahwa hewan-hewan itu sudah benar-benar sehat. Hewan yang kelelahan diberi suntikan vitamin, sedangkan hewan yang mengalami patah kaki akan segera disembelih karena tidak layak dijadikan stok hewan kurban. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Puluhan petani plasma kelapa sawit berunjuk rasa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Batola. Sekolah tingkat SD dan SMP di Banjarmasin mulai menggelar pembelajaran tatap muka PTM. Pemkot Banjarmasin siap membawa sengketa pengelolaan pasar Sudirapi ke ranah hukum jika pihak investor bersikeras. Stok darah di Palang Merah Indonesia PMI Banjarmasin menipis, sedangkan permintaan meningkat. PMI pun menggandeng salah satu pusat kebugaran untuk menggelar kegiatan donor darah. Kegiatan donor darah digelar pada akhir pekan lalu di Klinik Abdi Persada di kawasan Setoyo S, Pelambuan, Banjarmasin Barat. Ketua Unit Donor Darah UDD PMI Banjarmasin, Aulia Ramadan Supit menyatakan pihaknya sangat bersyukur karena di saat stok darah sedang menipis, ada beberapa instansi yang mau membantu menggelar kegiatan donor darah. Dan biasanya sih hasil yang didapatkan bisa sampai 200-an donor. Karena memang semangat sekali, karena ini kan yang kita butuhkan, karena memang donatur-donatur seperti ini yang bisa sangat membantu kita untuk memenuhi stok darah. Karena sampai sejauh ini memang kalau dikatakan stabil tidak, karena masih aja kurang, ada beberapa yang belum bisa terpenuhi. Terutama ini lagi meningkat dari kasus banjir, sehingga plasma komparasi juga per harinya ada 20 kantong, terus permintaannya 20 kantong per hari, dan pendonornya sudah kurang. Tapi kita terus melakukan pelacakan di mana yang terkena COVID,
itu kita teleponin, kita cek titer antibodinya yang bisa masih ada, itu kita ambil untuk plasma. Aulia Ramadan Supit menambahkan dengan adanya bantuan kegiatan donor darah ini diharapkan meningkatnya permintaan darah dari sejumlah rumah sakit tetap bisa terpenuhi. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Setelah bangunan di bantaran sungai Kecamatan Tapin Tengah dibongkar, kini pemerintah Kabupaten Tapin melakukan penghijauan di sepanjang bantaran sungai tersebut. Penghijauan bantaran sungai di Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, digelar pada akhir pekan lalu dengan penanaman berbagai jenis pohon oleh Bupati Tapin M. Arifin Arpan bersama TNI, Polri, Pengadilan Negeri, dan jajaran SKPD Kabupaten Tapin. Bupati Tapin M. Arifin Arpan mengatakan, penanaman pohon di bantaran sungai bertujuan untuk menjadikan sungai lebih bersih dan tidak ada lagi yang mendirikan bangunan liar di bantaran sungai. Mencoba, walaupun di sini kada diinstruksikan, kita selalu, karena saya setiap tahun menanam lah. Nanam bagaimanapun supaya alam kita ini hijau. Kita di bawah Dinas Lingkungan Hidup, itu dia sudah ada program setiap tahun menanam penghijauan tanaman pohon-pohon yang berguna untuk masyarakat lah. Dipilihnya bantaran sungai sendiri Pak untuk penanaman pohon apa? Iya, ini kan lokasi yang arah menuju ke kecamatan Candilara Selatan dan Utara ini kita coba bantaran sungai ini kita pelihara dengan baik lah, supaya masyarakat istilahnya kita himbau jangan berumah di tepi sungai lagi, nanti kan istilahnya supaya sungai kita ini bersih lah. Di sisi lain, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tapin Nordin menjelaskan, kegiatan ini merupakan program revolusi hijau penanaman 1 juta pohon serentak se-Kalimantan Selatan yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Kalsel. Jadi alhamdulillah hari ini kita telah melakukan kegiatan penanaman 1 juta pohon untuk mendukung program Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini, hari ini kita memprioritaskan adalah melibatkan TNI. Jadi selain kita penanaman pohon, Bapak Bupati juga dengan Forkopimda melakukan pelepasan benih ikan berupa pepuyuh Bangkok. Mudah-mudahan tumbuh dengan baik. Kemudian juga hari ini Bapak Bupati memberikan bantuan angkutan sampah berupa tosa kendaraan roda 3 untuk dioperasikan di 3 desa di Kecamatan Tapin Tengah, termasuk Siung, kemudian Sungai Rutos dan satu lagi saya lupa. Selain penanaman pohon, pada kegiatan ini juga digelar penebaran benih ikan lokal jenis papuyuh atau betok dan penyerahan 2 unit motor pengangkut sampah untuk Desa Hiung dan Desa Pematang Karangan Hilir. Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Untuk menekan kasus stunting, warga di beberapa kelurahan Kota Banjarmasin mulai menerapkan kebiasaan mengkonsumsi sayuran dan menanam sendiri beberapa jenis sayuran di pekarangan rumah mereka. Beberapa jenis tanaman sayur seperti sawi, tomat, terong, dan yang lainnya kini tumbuh subur di pekarangan rumah-rumah warga di Gang Dahlia, kawasan Veteran, Banjarmasin Tengah. Tanaman sayur yang dibudidayakan oleh puluhan warga tersebut tak hanya dikonsumsi sendiri tapi juga menghasilkan uang karena pedagang sayur keliling kerap datang untuk membeli sayuran dari mereka. Salah satu warga, Hayati, mengaku dengan membudidayakan tanaman sayur di pekarangan rumah, ia dan keluarga bisa mengkonsumsi sayuran hampir setiap hari. Selaku warga di lingkungan Kelurahan Sungai Bilu, khususnya di RT 24, karena sudah ada pemberian bibit nih, jadi kita warganya belajar untuk bisa bertanam sendiri. Jadi kita tidak membeli sayur tuh secara di luar lagi, supaya kan kita tahu nih kalau di luaran bisa pakai pestisida, kalau di sini kan kita merawat sendiri kayak gitu. Nah, tahun ini kan sebagaimana untuk program stunting lah, jadi posisinya mengajarkan anak-anak untuk makan sayur kayak gitu.
walaupun tunggal di kita kan kadang masih langsung. Kalau jadi dari belajar sambil inya dibawa juga cara menanamnya kayak apa, sebagai pembelajaran inya juga kayak gitu. Di sisi lain, PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Banjarmasin, Mahmud mengatakan, kelompok warga yang membudidayakan tanaman sayur di pekarangan rumah sudah mulai menyebar ke sejumlah kelurahan lainnya, seperti di kawasan seberang Masjid, Belitung Utara, Pangeran Mantuil, dan Kelurahan Karangmekar. Ia berharap pembudidayaan tanaman sayur di pekarangan rumah dapat menekan kasus stunting, seiring dengan terpenuhinya asupan gizi masyarakat yang mengkonsumsi sayuran setiap hari. Makan sayur itu nanti kan merupakan gizi dan penghasil protein dan segala macam, itu nanti terus akan berdampak stunting akan menurun, karena perlu kita bahwa stunting adalah suatu hal yang karena kekurangan gizi. Jadi ini berhubungan sekali dengan gizi yang dihasilkan oleh sayuran dan tanaman serta buah-buahan yang dihasilkan oleh tanaman dari produksi kegiatan pertanian pangan lestari ini. Dan namun yang bagusnya lagi, kebutuhan itu dicukupi oleh mereka sendiri, bukan dari luar. Itu yang kami harapkan, bahwa kebutuhan yang mereka perlukan itu dicukupi oleh mereka sendiri. Dan kedepannya mungkin nanti di sini akan kita setting juga jadi sentral untuk wilayah. Jadi nanti diharapkan bahwa setiap kelurahan atau kecamatan ada sentra untuk sayur-mayur yang nanti bisa menjadikan kebutuhan mereka di wilayah tersebut. Agar tanaman sayur yang dibudidayakan di pekarangan tetap subur, DKP 3 Banjarmasin rutin memberi warga pembinaan cara merawatnya. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Puluhan petani plasma kelapa sawit berunjuk rasa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Batola. Sekolah tingkat SD dan SMP di Banjarmasin mulai menggelar pembelajaran tatap muka PTM. Pemkot Banjarmasin siap membawa sengketa pengelolaan pasar Sudirapi ke ranah hukum jika pihak investor bersikeras. Puluhan petani plasma kelapa sawit Senin siang berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Barito Kuala Batola. Para petani meminta Kejaksaan Batola membantu menyelesaikan persoalan lahan plasma kelapa sawit mereka yang dikelola oleh PT Agribumi Sentosa ABS bermitra dengan Koperasi Unit Desa KUD Jaya Utama. Selama belasan tahun lahan plasma mereka dikelola oleh PT ABS, namun penghasilannya tidak jelas dan tidak sesuai. Salah satu petani plasma kelapa sawit, Sujarwo, mengatakan, semua petani yang lahannya dikelola oleh PT ABS menuntut lahan dan sertifikat mereka dikembalikan. Petani hendak mengelola lahan tersebut secara mandiri. Ya, tujuannya yaitu supaya mendengar Pak Jokowi mengembalikan tanah yang diberi oleh pemerintah waktu tahun-tahun 78. Kami ikut plasma, tapi ternyata tidak sesuai dengan janji-janji Ketua KUD. Yaitu permintaan kami, lahan dikembalikan, dirawat sendiri, dan sertifikat dikembalikan. Hutang itu urusan KUD, bukan urusan kami. Karena kami tidak diberitahu utang berapa-berapa gitu. Kami tidak ada no you apa itu bahasa Inggris, kami orang Jawa gitu. Terima kasih orang Tran gitu, Pak. Di sisi lain, Kepala Desa Kolam Kanan Endang Sudrajat berharap
pihak kejaksaan bisa membantu persoalan plasma kelapa sawit yang sedang dihadapi para warganya dengan melakukan audit pada KUD Jaya Utama dan PT Agribumi Sentosa. Kedatangan kami di Kejaksaan kemarin hari Jumat kami mendapat surat panggilan dari Pitsus untuk dimintai keterangan oleh Pitsus terkait permasalahan masyarakat yang ikut plasma di KUD Jaya Utama. Menuntaskan permasalahan masyarakat yang sudah hampir 11 tahun ini, insya Allah Pak Kajari sudah komitmen. Tadi masyarakat juga dengan spontan, masyarakat pemilik plasma di wilayah KUD Jaya Utama yang berada di 4 kecamatan tadi secara spontanitas menyampaikan aspirasi dukungannya kepada Kajari. Sebelumnya petani plasma kelapa sawit dari sejumlah desa di Kabupaten Batola tersebut sudah 2 kali melakukan mediasi dengan PT ABS dan KUD Jaya Utama. Namun persoalan antar ketiga belah pihak tersebut tak juga selesai, sehingga kini para petani meminta bantuan Kejaksaan Negeri Batola. Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Barito Kuala Batola membentuk tim khusus atau tim sus untuk menyelesaikan persoalan lahan plasma kelapa sawit milik para petani yang dikelola oleh PT ABS bekerja sama dengan KUD Jaya Utama. Pasca para petani berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri Kejari Kabupaten Batola pada Senin siang, pihak Kejari langsung membentuk tim sus. Kasih Intel Kejari Kabupaten Batola Hamidun mengatakan, tim sus yang dibentuk Kejari Batola akan diketuai oleh Kasih Pitsus. Menurutnya tim sus akan menangani persoalan lahan plasma kelapa sawit milik para petani seluas 2.000 hektar yang sudah 11 tahun dikelola oleh PT ABS dan KUD Jaya Utama. Tapi laporan masyarakat terkait plasma yang ada di Barito Kuala, Pak Kajari sangat konsen terhadap laporan tersebut sehingga inisiasi oleh Kasih Intel merangkul Kasih Pitsus sebagai ketua tim supaya bersama-sama untuk menangani laporan ini supaya jelas apa yang terjadi di KUD yang dilaporkan tersebut. Di sisi lain, Kasih Pitsus Kejari Batola Andri Kurniawan menyatakan pihaknya segera menindaklanjuti laporan petani plasma kelapa sawit. Apakah ada unsur tindak pidananya atau tidak? Terkait masalah sawit yang ada ya kebun plasma, itu kita akan mendalami lebih dahulu apa yang disampaikan. Kemudian kita melihat apakah ada tindak pidana yang ada. Harapan kita mudah-mudahan proses hukum berjalan dengan baik, kemudian harapan masyarakat juga bisa terwujud. Jadi kita dalami dulu. Pak Kepala Kejaksaan Negeri Barito Kuala sudah mengeluarkan surat perintah sehingga proses sedang berjalan. Hingga sekarang sudah ada yang dipanggil katanya? Ada yang dipanggil ya Pak ya? 7 orang. Andri Kurniawan menambahkan pihaknya sudah memanggil 7 orang saksi dan masih mendalami persoalan lahan plasma kelapa sawit tersebut. Dari Kabupaten Batola, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Sekolah tingkat SD dan SMP di Banjarmasin mulai menggelar pembelajaran tatap muka PTM dengan penerapan protokol kesehatan ketat pada Senin pagi. Salah satu sekolah di Banjarmasin yang melaksanakan PTM adalah SMP Negeri 15 di kawasan Queen Utara, Banjarmasin Utara. Di hari pertama PTM, sekolah ini menerapkan protokol kesehatan ketat, yakni dengan mewajibkan penggunaan masker bagi para siswa dan guru yang mengikuti PTM. Menurut Kepala SMP Negeri 15 Arbaniah, siswa dan guru juga harus mencuci tangan serta dicek suhu tubuh sebelum memasuki kelas. Selain itu, tempat duduk siswa pun harus berjarak lebih dari 1 meter
dan ruang kelas hanya diisi 50% dari kapasitasnya. Pembelajaran tatap muka kami sudah mulai berlangsung, namun untuk kelas 7 itu separuh 50% kami gunakan untuk kegiatan MTLS. Nah, untuk yang kelas 8 dan 9 50% dari nomor urut absen 1 sampai 16 itu kami gunakan juga untuk kebersihan, kemudian mengenal dengan wali kelas. Setelah itu mengarahkan untuk pembelajaran, jadwal pembelajaran dan tata tertib oleh wali kelas. Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin Totok Agus Daryanto mengatakan, sekolah yang berada di wilayah zona oranye tidak boleh menggelar PTM. Begitu juga dengan siswa yang tinggal di lingkungan zona oranye, meskipun sekolahnya berada di zona hijau atau kuning, siswa tersebut tak bisa ikut PTM. Ya, kalau ini sekarang laporan dari saya kan Sungai Mia belum nih. Saya tadi belum sempat ke Sungai Mia. Sungai Mia kan ada di situ SMP 24 ya. Nanti makanya saya belum ke Prosek. Tapi jelas yang kita kan instruksikan bahwa mereka-mereka yang berada di dalam daerah zonasi orange dan merah, tapi merah kita nggak punya, orange itu tidak melaksanakan pembelajaran. Iya, harus. Jadi tidak hanya sekolahnya, tidak. Tapi anak, guru, PTK yang berada di zona-zona itu diusahakan untuk tidak PTM. Berarti sekolah wajib mendata nih Pak? Iya, ya. Kemarin sudah kami itu clear aja kan dari orang tua mereka, sekolah kan sudah punya datanya masing-masing. Sekolah yang melaksanakan PTM diminta melakukan evaluasi setiap pekannya. Jika ada siswa yang terpapar COVID-19 dalam pelaksanaan PTM, maka PTM akan dihentikan. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan.